Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang Tuhan kasihi. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati ibadah, pujian dan penyembahan. Sebentar, pujian penyembahan kita akan dipimpin oleh seorang worshiper, Christian Paendong. Mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mengawalinya dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami mau menikmati hadirat Tuhan. Engkau memimpin ibadah, pujian, penyembahan kami ini. Biarlah Roh Kudus menolong, menyertainya dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. 2020 sudah lewati ya Tuhan, dan Tuhan telah menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, 2021 kasih setia yang sama Kau akan tunjukkan bagi setiap kami Tuhan. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada doa kami Tuhan, tambah-tambahkan cinta, kasih mula-mula kami kepadamu Tuhan. Allah yang telah menyelamatkan hidup kami, Allah yang berdaulat bagi setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat perbuatan yang besar yang Kau telah tunjukkan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Bapa. Mari panggil Dia Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia. Terima kasih buat kasih setiamu. Kasih setiamu lebih daripada itu. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami percaya kasih setiamu ada bagi kami. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah yang berlimpah dengan kasih setiamu. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Tuhan. Kau setia, Kau Allah yang mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Mari sekarang kita akan memberi waktu, membuka hati kita untuk diberkati lewat firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicaralah buat kami semuanya. Kami mau dikuatkan, kami mau diteguhkan
untuk bisa mengawali tahun 2021 ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya mau berikan judul waiting room, yaitu ruang tunggu. Tidak selamanya apa yang kita ingin dapatkan itu dapat langsung dimiliki. Ada saatnya kita harus berada di dalam waiting room atau di dalam ruang tunggu atau masa tunggu. Seperti contoh misalkan ketika kita berada di sebuah rumah sakit, maka kita umumnya tidak bisa langsung mendapatkan pengobatan dari seorang tenaga medis atau dokter. Biasanya kita harus menunggu di sebuah ruangan sampai nama kita dipanggil. Dan ada berbagai macam cara untuk kita bisa mengambil sebuah sikap ketika kita ada di ruang tunggu. Mungkin kita sambil menunggu kita bisa membaca koran, atau kita menggunakan gadget kita, menggunakan handphone kita, atau juga mungkin kita bisa berbicara dengan orang-orang sekitar kita yang berada di dalam ruang tunggu tersebut. Demikian juga dalam hidup kita, permohonan kepada Tuhan tidak selalu langsung dikabulkan oleh Tuhan. Tidak selamanya apa yang kita minta, apa yang kita doakan, itu kita langsung dapatkan daripada Tuhan. Mungkin ada begitu banyak doa-doa kita di tahun 2020 kemarin, itu tidak mendapatkan jawaban doa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan jawaban doa kita adalah ya. Namun hasilnya ternyata kita mendapatkan jawaban tidak. Bahkan juga mungkin jawaban Tuhan atas doa kita adalah tunggu. Wait. Nah karena itu di tahun 2021 ini kita masih berada di penghujung awal tahun ini. Kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan supaya kita tetap kuat, tetap teguh di dalam penantian kita akan pertolongan Tuhan. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24, lalu ayat 35 sampai dengan 43, saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan.
sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dari pembacaan firman Tuhan kita melihat ada beberapa poin penting buat kita yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang yang bernama Yairus. Siapa Yairus? Yairus adalah kepala rumah ibadat. Yang pertama, Yairus sebagai seorang rohaniawan membawa masalah keluarganya itu dengan rendah hati kepada Yesus. Di dalam ayat 22 dikatakan ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, kaki Yesus. Bahkan dikatakan dan memohon dengan sangat kepadanya, ayat 23, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Yairus mengalami pergumulan seperti telur di ujung tanduk. Dia mengalami pergumulan dan dia tidak bisa menahan sendirian sekalipun dia sebagai seorang rohaniawan, sebagai kepala rumah ibadat. Siapapun status kita, baik kita sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta kah, sebagai seorang majelis kah, atau kita sebagai seorang punya kedudukan penting di dalam perusahaan, di dalam pemerintahan, dengar baik-baik, setiap kita memiliki pergumulan, memiliki masalah. Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah kepada siapa kita mengadu atas setiap permasalahan kita. Kepada siapa kita merendahkan hati meminta pertolongannya. Kerendahan hati seseorang itu dapat dilihat dari sikap hati yang selaras dengan perbuatannya. Sekalipun Yairus sebagai seorang rohaniawan, dia pun belajar untuk merendahkan hatinya. Saya terlalu yakin dan percaya dia pasti banyak sekali mengetahui hukum-hukum Musa. Dia belajar menyelidiki hukum-hukum Musa. Dia belajar firman Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang kebal terhadap permasalahan hidupnya. Namun ternyata di dalam setiap permasalahan kita pun Tuhan mau melatih kita. Tuhan ajar kita. Di dalam masalah kita pun dapat menemukan truth encounter. Perjumpaan dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Firman Tuhan. Di dalam masalah pun kita dapat menemukan love encounter. Kasih Tuhan. Berjumpa dengan kasih Tuhan. Bapa di sorga sudah merelakan anak yang tunggal mati buat kita di atas kayu salib. Kalau sekedar permasalahan kebutuhan jasmani kita, itu terlalu mudah untuk dia tolong kita. Untuk dia menjawab setiap kebutuhan kita. Bahkan di dalam masalah yang kita hadapi pun, Tuhan mau kita bisa berjumpa dengan kuasanya. Power encounter. Yairus di sini, dia tahu kebenaran, dia tahu kasih Tuhan, namun dia juga harus mengalami ujian untuk bisa mengalami kuasa Tuhan. Power encounter. Seberapa lama kita mengikut Tuhan? Mungkin kita sudah mengenal kebenaran, kita sudah menerima kasih Tuhan. Tapi sekarang waktunya untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Power encounter. Seberapa yakin kita terhadap kuasa Tuhan? Karena kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tahun lalu Tuhan sudah tolong kita. Di tahun ini pun saya terlalu percaya Tuhan pasti menolong kita. Makanya di dalam Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya dan saudara tidak akan mengalami kuasa kesembuhan kalau kita tidak pernah mengalami sakit penyakit. Saya dan saudara tidak akan mengalami kuasa kelepasan dari pergumulan ekonomi kita kalau kita tidak pernah mengalami pergumulan masalah ekonomi.
Nah karena itu izinkanlah Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya kepada kita di tengah-tengah masalah hidup ini. Amin. Dia memberikan undangan untuk kita datang kepada Dia yang memberikan kelegaan buat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Yairus berjalan bersama Yesus pada waktu itu, namun tidak langsung mendapatkan pertolongan daripadanya. Di dalam ayat 25, sementara Yairus bersama dengan Yesus menuju ke tempat Yairus berada, ternyata di tengah jalan dikatakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Perjalanan Yairus bersama Yesus tertunda karena ada seorang wanita yang mengalami mukjizat di dalam masalahnya. Yairus mengalami pergumulan. Namun ternyata di sisi lain ada seorang wanita yang sudah lebih lama mengalami pergumulan, mengalami masalah hidup. 12 tahun lamanya. Mungkin setiap kita memiliki durasi yang berbeda-beda untuk menghadapi pergumulan, menghadapi masalah hidup. Tapi ketahuilah, di tengah-tengah durasi waktu yang kita sedang hadapi bersama-sama, menantikan pertolongan Tuhan atas masalah kita, kita dilatih untuk tetap sabar. Kadang kita tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan sesuai dengan waktunya. Durasi Tuhan dengan durasi kita berbeda. Waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Karena itu kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan baik-baik bagaimana sikap kita, respon kita ketika kita sedang mengalami pergumulan masalah hidup. Kita diuji dengan durasi waktu yang ada. Yairus diuji dengan durasi waktu yang ada. Dia bisa saja langsung sampai ke rumahnya bersama dengan Yesus. Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Namun di tengah jalan ternyata ada orang yang lebih membutuhkan kesembuhan. Membutuhkan mukjizat daripada Tuhan. Yaitu perempuan yang 12 tahun lamanya pendarahan. Mazmur 124 ayat 8 katakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Abraham dan Sarah harus menantikan 100 tahun, 80 tahun untuk mendapatkan keturunan daripada Allah. Tapi sebelum mereka mendapatkan keturunan daripada Allah, Allah sudah berjanji terlebih dahulu kepada Abraham dan Sarah. Dan saya terlalu yakin dan percaya Allah juga sudah menyatakan janjinya kepada setiap pribadi kita, kepada setiap keluarga kita lewat firman Tuhan. Tinggal kita bagaimana meresponi setiap janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu dapat kita nikmati ketika kita sungguh-sungguh belajar untuk menantikan setia dan sabar waktunya Tuhan. Yang ketiga kita belajar dari Yairus. Apa yang diharapkan Yairus ternyata kenyataannya itu berbeda. Di dalam ayat 35 dikatakan anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Yairus mengalami kenyataan anaknya itu sudah mati. Dan di sini kita belajar Yairus tidak menyalahkan siapapun. Secara analogi kita, secara pemikiran manusia, mungkin ketika Yairus dan Yesus dalam perjalanan, lalu sampai di rumah Yairus tepat pada waktunya, kemungkinan besar anaknya tidak akan mati. Tapi ternyata, nyatanya anaknya meninggal. Seringkali ketika kita sedang mengalami pergumulan, menghadapi masalah hidup, kita mudah untuk dapat menyalahkan satu dengan yang lain. Di tahun 2020 kemarin bukanlah tahun yang buat kita secara general, secara umum, tahun yang dapat mendatangkan berkat Tuhan buat pribadi kita. Nyatanya ada banyak anak-anak
Tuhan, ada banyak orang-orang percaya yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi, harus kehilangan pekerjaan, usahanya turun, profitnya dan lain sebagainya. Lihat, apakah kita mau tetap menyalahkan situasi dan kondisi? Apakah kita tetap menyalahkan suami kita, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak kita, menyalahkan orang tua? Yairus tidak menyalahkan siapapun. Dia hanya terdiam. Dia melihat nyatanya, faktanya anaknya sudah meninggal. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan di luar kemampuan kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh di dalam pencobaan. Karena Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Bahkan terlebih lagi Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar buat kita. Tahun 2021 ini, Alkitab sendiri mengatakan bahwa hari-hari tidak akan semakin baik. Tapi janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Tuhan juga akan memberikan jalan keluar buat kita. Amin. Jadi baiklah kita saling menopang, saling menguatkan satu sama lain. Kuatkan suamimu, kuatkan istrimu, kuatkan anak-anakmu, kuatkan orang tuamu. Amin. Supaya apa? Supaya kita pun tidak bersalah di hadapan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang setuju katakan amin bersama saya. Haleluya. Yang berikutnya yang keempat, kita belajar dari Yairus. Yairus mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Finally, Tuhan memberikan kekuatan kepada Yairus. Ayat 36 katakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Siapa perkataan mereka? Orang-orang yang pada waktu itu berbicara kepada Yairus, ngapain kamu undang guru datang kembali? Karena anakmu sudah mati. Anakmu sudah meninggal. Tidak akan bisa dibangkitkan. Tidak akan bisa hidup kembali. Lalu dikatakan dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat yaitu Yairus. Jangan takut. Percaya saja. Yesus memberikan kekuatan kepada Yairus. Sekalipun orang-orang sekitarnya melemahkannya. Ada orang-orang yang memang tidak sepaham dengan kita. Tidak setuju dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tolong kita. Tapi mungkin orang-orang sekitar kita mulai melemahkan kita. Mulai meragukan iman kita kepada Tuhan. Kunci dari pertolongan Tuhan atas hidup kita adalah pertama, jangan takut. Yang kedua, percaya saja. Amin. Lalui tahun 2021 ini tetap tenang bersama Tuhan. Dan tetap percaya kepada Tuhan. Ayat terakhir buat kita bersama-sama di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Di akhir firman Tuhan hari ini saya mengajak setiap kita. Mungkin kau sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang muda, sebagai orang tua. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Setiap kita sedang berada di dalam ruang tunggu. Sedang berada di masa tunggu. Doa saya di masa tunggu ini, dalam ruang tunggu ini. Jangan sekali-kali kita mendua hati. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh. Berimanlah sungguh kepada Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Jangan pelin-pelan. Jangan bimbang. Kuat dan teguhkan hatimu kepada Tuhan. Apa yang kita sedang butuhkan hari-hari ini?
Butuh kesembuhan kah? Butuh pemulihan ekonomi? Butuh pekerjaan? Butuh keharmonisan? Atau butuh buat masa depan anak-anak kita? Saya mengajak setiap kita, mari tetap beriman, jangan mendua hati. Jika engkau membutuhkan dukungan doa, engkau boleh taruh tangan kirimu di dada dan taruh tangan kananmu tinggi di atas kepala. Izinkan saya berdoa buat Bapak, Ibu, Saudaraku. Tuhan Yesus, hamba berdoa sekarang buat setiap mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka sedang berada di dalam masa tunggu, di dalam ruang tunggu, menantikan jawaban pertolongan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami tepat pada waktunya. Dan Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kami. Rancangan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Tahun ini, tahun 2021, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu terhadap pertolongan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, yang sakit sembuhkan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan yang baru. Berikan pekerjaan. Yang membutuhkan pemulihan ekonomi, Tuhan pulihkan ekonomi mereka. Yang membutuhkan masa depan kepastian buat anak-anak mereka, Tuhan punya masa depan yang indah, gilang gemilang buat anak-anak mereka. Bahkan buat orang-orang tua Tuhan juga berkati kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Sebentar kami akan kembali menyembah Tuhan. Biar Tuhan tolong kami menikmati hadirat Tuhan. Dan kami mengalami pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau segala-galanya buat kami. Engkau yang terutama. Engkau yang kami rindukan dari waktu ke waktu. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Come on, sing together. You are the love of my life. Yes, you are. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. I wouldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life. Yes, you are. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I
I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. I wouldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. I wouldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. I wouldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bayanganku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanganku tetaplah selama-lamanya. Mari katakan, selain Engkau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Engkau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Katakan selain Kau, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bayanganku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bayanganku, oh, tetaplah selama-lamanya. Mari mulai sembah Dia. Tetaplah selamanya.
Kau tetap selamanya, kau tetap kita boleh berbahasa dengan kuat Bapak Ibu Saudara. Hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Kami minta Tuhan, Pentakosta yang ketiga, untuk kami dapat menyelesaikan amanat agung-Mu. Masyurkan orang bashika nama huri bataka kita bakara bakasika nama huri bashanda bakara bakara diri tikiara labara bashanda labara hari diri bishika nama kara labara tiara ore bapa Mari kita mulai buka tangan, arahkan kepada Tuhan. Katakan tinggi-tinggi di hadirat-Mu. Hadirat-Nya sedang turun. Murahannya terjadi bagi setiap kita di rumah-rumah, bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yuk angkat tangan tinggi dan mulai berbahasa dengan Tuhan. Kiri-kiri kanan Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Fresh anointing. Fresh anointing. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh yang rindu dipenuhi oleh Tuhan. Oh apa syandara labara biar sembah dia. Kami mau bangun tata yang besar untuk Allah bersemayam di atasnya lewat pujian dan sembah. Oh Yes, Lord Jesus. Ini kami.
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan tetaplah Yesus. Tetaplah Yesus selama-lamanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya dengan cinta. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita akan menutup ibadah pujian penyembahan kita hari ini. Mari sebelum kita menutupnya, mari kita bersama-sama datang kembali berdoa kepada Tuhan. Dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Kami diberkati lewat firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan menyertai memberkati pribadi kami, keluarga kami. Dan apapun yang kami rencanakan tahun ini, biarlah kami melibatkan Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya iman kami tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Allah Roh Kudus menyertai hidup kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari bersama-sama tetap percaya dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Haleluya.